Coba Anda bayangkan, Anda sudah bolak-balik ke dokter, sudah minum obat, patuh seperti anjuran, sudah terapi, bekam, minum herbal, tapi rasa sakit di tubuh tetap saja datang dan tidak mau pergi. Atau mungkin ayah kita yang sudah sepuh, ibunda yang sudah renta, mereka meringis kesakitan, tapi setiap hasil cek laboratorium katanya normal semua. Pernahkah terlintas dalam hati, kenapa ya sakit ini seperti enggan untuk pergi? Bisa jadi bukan tubuh yang bermasalah, tapi ada sesuatu yang lebih dalam, yang terlupa dari ikhtiar kita selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, di tengah masyarakat kita hari ini, khususnya umat Islam di Indonesia, banyak yang mengalami sakit. Sakit fisik, sakit batin, bahkan sakit karena merasa hidupnya kosong, padahal rezekinya melimpah. Di kampung-kampung maupun di kota-kota besar, sering kita temukan bapak-bapak dan ibu-ibu usia lanjut yang setiap hari bolak-balik ke puskesmas, rumah sakit, bahkan klinik alternatif. Usaha sudah dilakukan, obat sudah diminum, biaya sudah dikeluarkan, namun masih ada rasa sakit yang tetap dirasakan. Dan disinilah pentingnya kita merenung, apakah semua jenis kesembuhan hanya bisa didapat dari resep dokter dan rumah sakit, ataukah ada obat yang lebih tinggi dari sekedar medis yang langsung datang dari Sang Maha Penyembuh? Namun sebelum kita lanjutkan lebih jauh, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga tuliskan doa serta hajat Anda di kolom komentar. Barangkali dari kolom komentar inilah akan lahir satu doa yang dikabulkan oleh Allah karena ikhlas dari hati seorang hamba. Dan semoga video ini menjadi perantara kesembuhan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita merenungi pentingnya memperluas cara pandang terhadap sakit, sekarang kita masuk ke inti pembahasan.
bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita cara menyembuhkan diri dengan memadukan antara ikhtiar lahir dan batin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sakit itu manusiawi. Semua orang pasti akan merasakannya. Dan sebagai makhluk, kita wajib berikhtiar, termasuk dengan pergi ke dokter. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran yang sangat dalam, bahwa kesembuhan sejati datang dari Allah. Obat hanyalah perantara, dokter hanyalah wasilah. Yang menentukan sembuh atau tidaknya seseorang adalah kehendak Allah. Mari kita perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Diriwayatkan dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu bahwa ia mengadu kepada Rasulullah tentang penyakit yang dirasakannya pada tubuh. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, letakkan tanganmu pada bagian tubuh yang sakit, lalu ucapkan Bismillah sebanyak 3 kali. Lalu ucapkan A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazziru sebanyak 7 kali. Hadis riwayat Muslim dari kitab Al-Azkar. Ada sebuah kisah dari Utsman bin Abil As. Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi yang berasal dari suku Tsaqif, wilayah Taif, yang terkenal kuat dalam keilmuan dan sangat cepat menyerap ajaran Islam meski masuk Islamnya dalam usia muda. Meskipun saat itu usianya masih sangat muda, Rasulullah melihat kecerdasannya dan kesungguhan hatinya. Dalam riwayat disebutkan bahwa dari semua anggota delegasi Taif, Utsmanlah yang paling giat menuntut ilmu dan rajin beribadah. Pada suatu waktu, setelah kembali ke daerahnya di Taif, Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu merasa ada rasa sakit yang mengganggu di bagian tubuhnya. Dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa rasa sakit ini terus berulang dan membuatnya tidak nyaman. Ia tidak menjelaskan secara spesifik penyakit apa yang ia alami, tapi itu cukup membuatnya resah. Sebagai orang yang dekat dengan Rasulullah, ia pun mengadukan langsung rasa sakit itu kepada Nabi. Dan inilah yang menjadi inti dari hadis. Wahai Rasulullah, aku merasakan sakit di tubuhku yang tidak juga pergi. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beliau sebuah terapi doa yang sangat sederhana tapi penuh makna. Letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit, lalu bacalah 3 kali Bismillah, Bismillah, Bismillah. Lalu ucapkan 7 kali A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazziru. Apa hikmah yang bisa kita petik dari hadis dan kisah tersebut?
Yang pertama, sakit itu bukan semata urusan medis, tapi juga rohani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengarahkan solusi pada penguatan iman dan hubungan kepada Allah. Yang kedua, doa ini adalah bentuk terapi spiritual, bukan pengganti obat, tapi pelengkap ikhtiar lahir. Yang ketiga, letakkan tangan di tempat sakit adalah bagian dari adab doa, menunjukkan perhatian dan rasa pasrah kepada Allah terhadap bagian tubuh yang sedang diuji. Yang keempat, menyebut nama Allah, Bismillah, itu menumbuhkan keberkahan. Yang kelima, doa berlindung kepada kekuasaan Allah menunjukkan keyakinan bahwa hanya Allah yang maha menyembuhkan, bukan kekuatan manusia atau obat-obatan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kadang Allah izinkan kita sakit bukan karena benci, tapi justru karena sayang, agar kita kembali kepadanya, agar kita berserah, bukan hanya sibuk mencari obat dunia. Kalau ada saudara, tetangga, atau orang tua kita yang sedang sakit, bagikan video ini sebagai bentuk kasih sayang kita. Barangkali dari tangan Anda dalam menyebarkan kebaikan, dan dari situlah Allah akan turunkan kesembuhan. Semoga kita termasuk orang yang tidak hanya sibuk mencari kesembuhan di luar, tapi juga mau kembali ke dalam, yaitu ke hati dan ke doa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dalam keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.